Candi Lumbung dibangun, bayangkan, sekitar 1300 tahun yang lalu, tepatnya tahun 824. Berarti 1000 tahun yang lalu. 1300 tahun yang lalu. Waduh, lama banget kayaknya kita masih Pak, kalau yang di belakang saya ini Candi Lumbung ini sejarahnya gimana Pak? Sejarahnya seperti telah kita ketahui, kalau Prambanan kan dulu dibangun oleh wangsa namanya Sanjaya. Kalau ini namanya wangsa Sailendra. Oh, itu nama-nama seperti Dinasti. raja gitu ya, dinasti gitu ya Pak ya? Dinasti namanya wangsa zaman dulu. Kalau orang Inggris kan dinasti. Kalau orang zaman dulu namanya wangsa. Kalau orang kampung Mbah Wongso. Mbah Wongso juga berarti Seng Kuwoso. Oh gitu. Nah terus ini Candi Lumbung ini sama Candi Prambanan tuh dulu bangunannya tuh cepetan yang mana sih Pak? Kalau menurut prasasti, sahabat Indra Boy. Waduh, bapaknya sampai apal Iya, bro. karena kan sudah passion. Oh gitu, oke. Kalau Candi Lumbung dibangun, bayangkan, sekitar 1300 tahun yang lalu, tepatnya tahun 824. Berarti 1000 tahun yang lalu. 1300 tahun yang lalu. Waduh, lama banget kayaknya kita masih segini ya. Terus kalau Candi Borobudur 824. Oh, ada terkaitnya juga ya Pak di Benar Candi sekali. Borobudur Ada ya? prasasti. Jadi sahabat semua, sumber info resmi tetap prasasti zaman dulu ditulis. Jadi tidak dimakan oleh waktu. Sedangkan Candi Prambanan tahun 856. Sama juga sebelum 1000 tahun yang lalu ya Pak? Ya. Oh, gitu. Tepatnya kalau Prambanan 1200 tahun yang lalu, kalau tadi di depan ini 1300 tahun yang lalu, lebih tua karena abad 8 teman-teman. Oh gitu. Kalau Prambanan abad 9. Buat teman-teman, Candi Lumbung ini jaraknya itu kalau dari Candi Prambanan tuh deket banget, cuma berapa Pak? 500 meter ya? 500 meter itu emang nuansanya seperti ini nih, seperti hutan, dan ini asri banget, bener-bener enak. Dan Candi Lumbung ini emang nuansanya belum terjamah, buat teman-teman bisa eksplor di sini. Nah, Pak, untuk jumlah candinya sendiri untuk Candi Lumbung ini ada berapa Pak? Jumlah Candi Lumbung jumlahnya total 16 candi. Ini apa nih Pak? Ini petanya. Jadi begini. Oh ini petanya teman-teman. Kalau kita melihat bunga lotus, bunga teratai lambang kesucian. Terus kalau kita lihat dari atas bagaikan bunga lotus yang lagi mekar. Oh ini yang tengah ini ya Pak ya? Benar sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang menarik lagi, sahabat Indra Boy, di Candi Borobudur juga yang paling tertinggi ada 16 stupa. Apa itu Pak stupa itu? Stupa ya? Lambang tradisi Buddha. Jumlahnya juga 16 sama. Jadi di Lumbung 16, di Candi Borobudur juga ada 16 stupa yang paling tertinggi. Karena totalnya ada 72 stupa. Stupa itu seperti apa Pak? Kalau kita seperti bahasa sekarang, itu stupa itu kayak apa? Setiap agama punya lambang. Oh, Islam berarti, bulan sabit, berarti kalau kayak Kristen salib, nah kalau Buddha stupa. Lambangnya sangat mudah, sahabat semua. Bayangkan ada tikar, ada mangkuk, dan atasnya ada tinting, tongkat. Jadi tongkat, mangkuk, dan tikar. Oh itu lambang itu ya Pak, Benar untuk sekali. stupanya ya. Oh Lambang. berarti seperti hampir 11-12 kayak kita di Bali ya Pak ya? Benar. Berarti seperti ada candi, ada tongkat itu ya? Ya, kalau di Candi namanya Meru. Meru adalah gunung kosmis, karena para dewa dulu tinggalnya di puncak gunung. Mumet lah guys, mumet toh. Ora apa-apa, ini namanya belajar sejarah. Kalian kan kalau ke Prambanan wajib banget sih eksplor dan cari tour guide biar kalian tuh masuk bukan hanya sekedar mendapatkan foto tapi juga informasi yang bisa disampaikan ya Pak ya. Terima kasih sahabat semua. Jadi seperti itu untuk ulasan sedikit di Candi Lumbung. Yuk kita lihat lebih dekat candinya seperti apa. Yuk. Ini tampilannya di Candi Lumbung seperti apa. Nih. Asri banget ya Pak ya. Ya. Jarang orang kesini karena ya mungkin karena itu ya dikiranya bangunan belum jadi, padahal ini memang kelanjutan dari salah satu wisata di Candi Prambanan teman-teman. Bagus banget sih.
Itu kenapa itu Pak? Yang atasnya nggak ada itu? Jadi yang kita lihat seperti tubuh kita, ada kaki candi masih utuh, tubuh candi juga masih utuh. Yang hilang cuma kepalanya doang. Itu karena efek apa Pak kemarin hilang? Bencana alam. Oh, bencana alam, Jadi teman-teman. ini candi cuma 1, 2, 3, 4 yang sudah direstorasi. Wah, sudah ada restorasi berarti. Ini berarti sudah direstorasi ulang ya Pak ya? Benar sekali yang kita lihat di sini dengan Oh, ini ya? batu baru. Batunya beda ya Pak warnanya ya? Cerah. Kalau yang ini kan batunya hitam. Jelas ini restorasi lama. Nah, untuk teman-teman ini adalah kompleknya Candi Lumbung dan ini ada apa namanya untuk aturannya di sini, dan ini ada cagar budaya situs Candi Lumbung yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalian kalau ke sini jangan merusak, pastinya seperti itu. Dan ini tampilannya cukup menarik sih, karena ini salah satu tempat untuk edukasi buat para mahasiswa, siswa-siswa anak SMP, SMA, bahkan untuk penelitian pun ada di sini. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau yang ini namanya Candi Berubah teman-teman. Ini pasti kalian nggak tahu kan kalau di Candi Prambanan itu ada candi lagi. Sombong amat. Setelah Candi Prambanan. Nah ini tuh tempatnya nggak jauh juga dari tempat Candi Prambanan. Kalau dihitung dari candi yang pertama tadi, yang kedua, terus sama yang ketiga ini, itu sekitar ya 200 meteran lah. Nggak jauh sih. Teman-teman, ini kita sudah sampai di Candi Bubrah. Candi Bubrah ini lokasinya ada di utara Candi Prambanan. Kalian tinggal jalan aja dikit sekitar 500 meter dari yang ujung tadi di candi yang kedua. Dan ini seperti ini nih. Ini seperti kita punya candi sendiri loh teman-teman. Tempatnya juga asri, bersih, dan pastinya spotnya juga bagus untuk kalian eksplor. Pak, ini kita sudah sampai di Candi Bubrah nih. Ini kalau Candi Bubrah ini bedanya apa Pak sama yang candi yang kedua tadi nih? Begini sahabat Indra Boy. Jadi di Candi Bubrah ini bayangkan tahun 782. Ini model dari 504 patung Borobudur. Bayangkan 504 patung Borobudur yang diulang-ulang, modelnya di sini bayangkan. Cuma terdiri atas 5 saja, karena menurut sejarah Buddha merenung selama 6 tahun. Dia menawarkan teori bahwa kita manusia hidup di dunia ini tidak terdiri atas tubuh dan roh, tapi terdiri atas 3 unsur. Apa aja itu? Pertama, patungnya banyak sekali dilambangkan oleh namanya mudra gerakan tangan. Nomor 1 tubuh ini. Nomor 2 kesadaran, karena kalau kita bangun tidur kita langsung sadar. Nah, kesadaran ini biasanya menghadap ke timur. Oleh karena itu yang kita lihat di sini, ini jadi menghadap ke timur. Seluruh mudranya juga di Borobudur selatan ini. Kesadaran. Jadi tubuh, kesadaran, perasaan kayak gini. Kalau orang sekarang bilang baper dulu, menghadapkannya ke selatan. Habis itu gini, namanya persepsi. Kalau orang Jepang namanya amitabha, menghadap barat. Itu namanya proyeksi mental. Oh, kalau yang utara ya Pak? Lambangnya ini sangat terkenal sekali. Kalau mudranya namanya abaya, A3 baya takut. Oh, maaf, baya berbahaya. Jadi tidak berbahaya atau tidak takut begini. Jadi para suami kalau takut istri begini, kalau takut lagi gini, supaya aman lagi gini. itu udah lambang menyerah kalau begini nih. Jadi kalau kita singkat, semacam kita menari tubuh, kesadaran, perasaan, persepsi, proyeksi mental. Itulah 5 gerakan, 5 mudra yang diulang-ulang menjadi berapa? Sahabat Indra Boy, 504 patung. Modelnya di sini. Tahun 782 loh. Borobudur tahun 824. Tua ini. Oh, berarti masih tua ini ya Pak ya? Ini ada apa Pak? Dalamnya mohon maaf sahabat Indra Boy, ini kita tidak tahu karena begitu dijumpai Sudah seperti ini? Sudah semacam ini dan patungnya dengan total. Oke, kita lihat gerakan mudranya, tangannya per arah mata angin. Jadi dari timur, selatan, barat, dan utara. Ini yang lambang yang tadi kita omongkan di Jadi situ manusia ya? terdiri atas 5 unsur. Pertama tubuh gini di tengah. Terus timur kesadaran, lambangnya gini. Perasaan baper kayak gini. Tahu ini kayak iPad. Oh, oke, baik.
persepsi kayak gini. Nah, ini namanya jangan takut. Yang ini tadi, Abhaya Mudra. Yang terakhir itu Proyeksi tadi, ya? mental. Kita ikuti di sini teman-teman, mulai dari pertama dari arah mana? Timur. Sorry, ini di tubuhnya, di dalamnya. Ini dari arah timur nih. Oh, itu timur, kesadaran, lambangnya gini, lihat. Persis sekali. Yang mana ya Pak gambarnya? Itu tangannya. Oh, yang di ini nih. Yang namanya nis. Nis. Oh, sini. Itu. Lihat tangannya kan gini. Oh, yang itu Pak. Iya, benar sekali. Ini. Jadi, ini bukan. Iya, benar sekali. Kepalanya hilang, cuma kita bisa lihat tangannya itu. Ini. Menyentuh bumi. Oh, ini yang satunya Lambang tadi. kesadaran. Ini yang tangannya hilang nih. Ya itu nih. sekali. Kalau yang ini tangannya gini. Kalau yang ini apa Pak? Yang ini? Sama semua. Jadi sama. seluruh patung bodhisattva yang menghadap ke timur, tangannya mesti gini. Oh gitu. Terus kalau kita ke selatan gini. Perasaan. Panas selatan. Tengah ini teman-teman, gambarnya tuh yang mana Pak? Yang tengah ini? Ini, itu yang masih sisa nomor 1, 2. Oh, yang masih sisa itu ya? Nomor 2. Oh ya, ini gambarnya seperti ini. Lambangkan perasaan. Nah, sip. Bahasa anunya Vedana. Lihat yang bentuk yang selanjutnya, yang ketiga teman-teman. Ini Amitabha. Persepsi. Oh, yang dari barat. Iya, benar sekali, barat. Ini patungnya udah pada patah-patah, ini memang asli begini. Asli karena maksudnya karena biasanya lama itu ya Pak ya. Sebab manusia. Jadi kepalanya diambil karena dianggap bagian kepala bagian paling suci, dan diambil karena alasan itu tadi perbedaan pemikiran. Kalinya berbeda. Jadi syariat Darube, kalau menurut Buddha ini kan namanya murti saja, lambang. Ini yang sisi sebelah utara ya Pak ya? Jadi kalau kita ke Borobudur sebelah utara, lambangnya, Pak itu apa Pak? Candi juga ya? Candi yang pertama SBL, sambel. Oh, Sewu yang SBL. ini. Jadi kita mikirnya dari arah utara ke selatan. Sewu, Bugurah, Lumbung, SBL. Luas banget loh teman-teman. Cuma 80 hektar luasnya. Jadi teman-teman, ini itu yang di belakang saya, ini namanya Candi Sewu. Kalau zaman dulu orang menyebutnya itu Manjusri Gerha. Jadi jangan kebalik-balik, karena menurut informasi ada yang kebalik-balik. Jadi biar kita sama-sama bisa edukasi bareng. Yuk ikutin keseruan Siba melihat Candi Sewu. Ini jalannya cukup bagus banget sih teman-teman. Jadi kalau kalian ke Candi Prambanan wajib banget mampir ke sini. Yuk, let's go. Di depan kita ini udah Candi Sewu ya Pak ya? Ya benar sekali. Tapi kita nggak bisa masuk ya Pak, hanya bisa lihat di depan sampai aja. Di depan pintu entrance sana. Ini sambil melihat namanya Dwarapala, penjaga candi. Tulisannya seperti ini. Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi Sewu, dan kita keluar. Nah ini, kalian pasti yang kesini belum pernah explore ke Candi Sewu kan, makanya kalau ke Candi Prambanan kalian harus lengkap, selengkap-lengkapnya biar kalian lebih jelas lagi, oke? Teman, candinya keren sih. Yang menarik di sini apa nih Pak, yang di Candi Sewu nih? Yang menarik di sini adalah sahabat Indra Kusuma, ini kawin silang antara raja kita zaman dulu, leluhur kita zaman dulu yang beragama Hindu dari dinasti Sanjaya, nikah dengan putri dari dinasti Shailendra yang bernama Pramudawardhani, beragama Buddha. Itu fakta atau fakta, mitos Pak? Legenda. Oh, oke. Ditulis. Nah, untuk menunjukkan dua hal yang bisa bertemu di candi ini, kita lihat candinya backgroundnya Buddha, tapi 2 dari 8 patung, dengan 8 patung Dwarapala ini patung Hindu, namanya Dwarapala. Oh, penjaga candi. Yang menarik dari Candi Manjusri Graha, zaman dulu namanya Manjusri Graha, zaman sekarang Sewu, Candi Sewu adalah di depan kita. Ada 2 dari 8 patung Dwarapala. Intinya konsepnya adalah menjaga kestabilan kesucian candi zaman dulu, karena bahaya dalam keseharian kita bukan musuh yang tampak tapi musuh yang tidak tampak. Oleh karena itu dalam kata keseharian kita ada namanya Mara. Jadi Dwarapala ini
akan menghalau Mara. Apakah Mara itu? Mara adalah penyusup. Bahasa keseharian adalah musuh dalam selimut. Bisa masuk dari 4 penjuru. Oleh karena itu dari titik ini selatan, utara, timur, barat ada namanya 2 rapala menjaga Mara itu. Ini ya Pak ya, yang patung 2 di depan ini ya. Oleh karena itu dinamakan sampai sekarang Mara Bahaya. Jadi teman-teman, itu perjalanan saya di explore Prambanan dari Candi Sewu, berubah Lumbung, terus Candi Prambanan, dan ini adalah candi yang terakhir. Dan ini sangat menarik banget karena ini tuh di belakang saya yang nggak begitu rame, dan menurut informasi candinya ini tuh ada 2 persilangan ya Pak ya. Nah ini seperti ini. Nah. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe video ini supaya saya bisa memberikan video-video yang menarik dan edukasi pastinya. Bye bye.